Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas tentang petunjuk arc baru setelah kejadian wargame Bell Cranel versus Freya Familia di Light Novel volume 18. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Seperti yang kita ketahui, autor Danmachi yaitu Fujino Omori Sensei seringkali memberikan banyak petunjuk berupa kepingan puzzle tentang cerita lanjutan dari dalam seri Danmachi. Dan dalam hal ini, admin menemukan tweet dari autor Danmachi yaitu pada tanggal 24 April tahun 2021. Di tweet ini sangatlah terbukti menjadi kenyataan. Pasalnya, sesudah rilis novel Danmachi volume 18, light novel Danmachi rute sampingan yang berjudul Sword Oratoria mendapat volume terbaru yaitu volume 13 dan volume 14. Seperti yang light novel sebelum-sebelumnya, para fans menduga light novel Danmachi volume 13 dan akan mengambil latar waktu setelah kejadian arc wargame dalam Freya Familia di cerita utama Danmachi. Mengapa bisa demikian? Mengikuti alur cerita sebelum-sebelumnya, semua kejadian di Danmachi Sword Oratoria sebenarnya terjadi hampir di waktu yang bersamaan dengan cerita Danmachi utama dengan karakter utama Bell Cranel. Akan tetapi, setelah dicermati oleh para fans, mayoritas meyakini bahwa Danmachi Sword Oratoria memiliki alur waktu melewati cerita utama. Contoh saja saat cerita Bell Cranel terjebak di dungeon lantai 37. Pada saat itu, light novel cerita utama Bell Cranel baru saja menyelesaikan cerita dungeon pada akhir volume 14. Namun kejadian itu justru sudah dimuat dalam light novel Danmachi Sword Oratoria. Dari alasan mengapa Ryu bisa ada di dalam Knossos, hingga Bell yang sesaat setelah sembuh dari pengobatannya, Bell Cranel lalu mendapat misi membantu Loki Familia menghadapi Demi Spirit Naga Nidhogg. Dari beberapa kejadian itu, dicapai kesimpulan bahwa cerita Danmachi Sword Oratoria volume 13 akan menjelaskan tentang arc baru yang akan dialami Bell Cranel setelah peperangan wargame melawan Freya Familia. Dalam hal ini telah diumumkan bahwa Danmachi Sword Oratoria, yaitu cerita yang melanjutkan petualangan Ais bersama Levia dan Loki Familia, akan melanjutkan cerita mereka. Setelah terhenti beberapa tahun, untuk volume 13-nya akan dirilis tanggal 14 Februari bertepatan dengan hari Valentine. Dan volume 14-nya juga akan telah disepakati akan rilis di tahun 2023 pada bulan Maret, yaitu di tanggal 14. Dalam hal isi ceritanya sendiri, para fans meyakini akan kembali fokus pada penjelasan Loki Familia di lantai terdalam dungeon. Dengan beberapa masalah yang sudah teratasi, mungkin saja penjelajahan dan pengungkapan tentang apa yang ada di lantai terdalam dungeon akan segera terkuak. Di sisi lain, ada hal yang menarik perhatian, yakni karakter sampingannya yaitu Levia justru mengubah penampilannya menjadi berambut pendek. Nampaknya penampilan Levia akan memberi kejutan besar tentang masalah apa yang akan dihadapi oleh Loki Familia, serta petualangan seperti apa yang menanti dan akan dihadapi oleh Bell Cranel dan kawan-kawan di novel Danmachi volume 19 selanjutnya. Jika benar perkiraan para fans Danmachi tentang petunjuk petualangan Levia dan Riveria di lantai terdalam dungeon akan berkaitan dengan cerita Danmachi volume 19 berikutnya, maka petualangan Bell di lantai terdalam akan benar-benar terbuka lebar. Dan tentunya jika Bell Cranel ikut terjun berpetualang di lantai terdalam, maka diyakini musuh Bell selanjutnya adalah Demi Spirit. Hal itu dikuatkan dari pernyataan musuh yang Ais hadapi, bahwa di lantai 59 dihuni oleh monster Demi Spirit. Akankah masalah yang Bell Cranel hadapi selanjutnya adalah musuh Demi Spirit seperti musuh yang dihadapi oleh Ais Wallenstein? Mungkin butuh banyak waktu hingga cerita Danmachi volume 19 rilis novel terbarunya. Bagaimana menurut kalian? Apa cerita yang paling cocok untuk Bell Cranel setelah arc wargame Freya Familia? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar.
Nah, sekian petunjuk tentang cerita dan Machi volume 19 atau arc selanjutnya setelah volume 18. Saatnya Saweria Time. Terima kasih untuk Tom untuk sawerannya. Untuk pembahasan ReZero akan segera dijelaskan kembali jika admin ada waktu. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe, tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.